Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali untuk belajar firman Tuhan di kesempatan sore ini. Namun terlebih dahulu kita persiapkan hati pikiran kita, masih kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami untuk terus belajar firman-Mu. Oleh karena itu pimpin kami di kesempatan sore ini, sehingga firman Tuhan yang kami pelajari, kami mengerti, dan kami boleh terapkan itu di dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan di dalam mengajar, dan juga jemaat-Mu yang mau belajar firman-Mu, sehingga semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih, jam pembelajaran firman Tuhan ini kami letakkan di dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan belajar di dalam kitab 1 Timotius, di mana kita hari ini mempelajari di dalam pasal 6 ayat yang kedua B sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Saya baca kepada kita ayat ini, mari kita mengikutinya. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Jadi tema pembahasan kita di sore hari ini Bapak Ibu dan Saudara adalah kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, belajar bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau di minggu lalu atau beberapa minggu kita telah belajar bagaimana di dalam gereja harus ada yang namanya prinsip adil. Ya. Bagaimana di dalam mengatasi setiap persoalan-persoalan yang terjadi di dalam gereja, maka di minggu lalu hamba Tuhan harus bisa bersikap adil tanpa berpihak kepada siapapun juga. Dan di minggu sebelumnya kita telah belajar bagaimana pelayanan sosial di dalam gereja harus dinyatakan. Sehingga di dalam kehidupan berjemaat, ya, prinsip kasih, saling berbagi, saling memperhatikan itu boleh terlaksana. Dan di sore hari ini, ya, di mana Rasul Paulus kembali mengingatkan kepada Timotius bagaimana mengatasi situasi-situasi yang terjadi di dalam pelayanan dan juga di dalam pembinaan kepada jemaat. Kalau kita perhatikan tadi di dalam ayat 2, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ya.
Jadi satu hal yang penting yang perlu disampaikan, diberitakan kepada umat Tuhan, apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan ini. Ya. Bukan hanya mengajarkan atau memberitakan, tetapi juga memberikan nasihat. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan situasi yang terjadi. Maka kalau kita perhatikan kembali di dalam ayat 3, di mana Rasul Paulus menyampaikan pesan kepada Timotius. Ya, ayat 3, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ya. Jadi di sini kita tidak bisa melihat motivasi setiap orang di dalam melaksanakan segala tugasnya. Ada dengan motivasi yang murni, tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada motivasi-motivasi yang tidak murni. Ya, motivasi-motivasi yang tidak tulus. Nanti kita melihat apa motivasi-motivasi yang tidak tulus di sini. Namun di sini Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam komunitas jemaat yang sedang dilayani, maka ada orang-orang tertentu yang melakukan penyimpangan dengan apa? Dengan mengajarkan ajaran-ajaran yang lain, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ibadah yang sesungguhnya. Tentu kita bertanya-tanya, apakah yang dimaksud ajaran yang lain yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip ibadah. Dan kalau kita telusuri Bapak Ibu dan Saudara, ternyata di dalam jemaat yang sedang dilayani oleh Timotius, di situ para pengajar-pengajar palsu atau para pengajar-pengajar yang menyesatkan itu mencoba mengkombinasikan, menggabungkan antara legalisme Yahudi dan filsafat Yunani. Apa maksudnya legalisme Yahudi? Ketaatan kepada hukum-hukum Taurat. Bagaimana mereka harus senantiasa hidup di bawah hukum Taurat. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat ketat di dalam prinsip melakukan hukum Taurat. Karena itu adalah bagian di dalam kehidupan mereka untuk mereka boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan. Di satu sisi juga tantangan daripada filsafat Yunani. Filsafat Yunani yang pernah kita dan pernah saya singgung kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, misalkan ajaran Gnostik. Apa itu Gnostik? Yang mencoba memisahkan antara roh dan tubuh. Bagi filsafat ini, roh itu dianggap suci, sedangkan tubuh ini dianggap cacat, berdosa, sehingga tidak mungkin antara yang suci dan yang berdosa itu bisa menjadi satu. Ternyata di dalam ajaran-ajaran yang terjadi ini, mereka mencoba menggabungkan antara pemikiran orang-orang Yahudi ini dan juga filsafat Yunani. Contoh yang pernah kita pelajari di situ Bapak Ibu dan Saudara, misalkan di dalam pasal 4, ayat yang ketiga, ayat keempat, di mana mereka mencoba melarang orang untuk menikah, melarang untuk orang menikmati makanan-makanan yang telah Tuhan berikan, karena bagi mereka ada makanan yang dianggap haram, ada yang tidak haram atau halal.
Kemudian tidak boleh ada pernikahan, ya, karena itu bisa mencemarkan kesalehan hidup mereka. Dan ternyata ini terus diajarkan. Ya. Dan inilah yang dicatatkan oleh Paulus di sini adalah sebuah ajaran yang tidak sehat, ya, yang tidak sesuai dengan prinsip ibadah yang kita akui atau kita terima. Ya. Kenapa tidak sesuai dengan ini? Di mana di dalam ajaran Kristus dan juga ajaran para rasul atau murid-murid Yesus dan juga, ya, pengajar-pengajar pada zaman itu sangat menekankan tentang prinsip kesalehan hidup. Ya, kesalehan hidup, mereka harus menjaga kehidupan mereka tidak ternoda oleh keinginan-keinginan duniawi. Bukan seperti yang difahami oleh filsafat Yunani tadi, ya, misalkan tidak boleh orang menikah, ya, atau ada yang makanan yang haram dan tidak haram itu. Bukan di situ letak persoalannya. Tapi ajaran kekristenan, ajaran Yesus, ajaran daripada murid-murid Yesus atau para rasul, bahwa seseorang yang telah ada di dalam Kristus, maka ia harus menjaga hidupnya dari segala hal-hal yang berhubungan dengan dosa. Ya. Kita harus bisa memisahkan kebenaran, ya, hidup kita. Ya. Tetapi orang-orang yang mengajarkan ajaran yang lain ini, yaitu antara kebenaran dan praktik kehidupan sehari-hari itu harus terpisah. Sedangkan bagi kita, nggak mungkin kita hidup di dalam dua dunia yang berbeda atau hidup di dalam kepura-puraan. Ya. Justru karena kita telah mengenal kebenaran, maka kita menghidupi kebenaran itu dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Kita mengenal apa artinya hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, ya, tidak mendukakan Tuhan. Bagaimana kita hidup di dalam kasih, bagaimana kita hidup di dalam segala pengucapan syukur kepada Tuhan. Dan ini bukan hanya bicara dalam tataran pengetahuan, tetapi sesuatu hal yang bisa dinyatakan di dalam tindakan sehari-hari yang boleh dinikmati, boleh dilihat oleh banyak orang. Tapi para pengajar-pengajar sesat ini mengajarkan bahwa antara kebenaran yang dimengerti, kebenaran yang telah diperoleh, tidak ada hubungannya di dalam praktek kehidupan. Nah, inilah yang keliru Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka Rasul Paulus ingatkan di sini bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini agar tidak menerima pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Ya. Mereka memisahkan kebenaran dari kehidupan, memisahkan pembenaran dari pengudusan hidup kita. Orang Kristen setelah mengenal kasih Tuhan, telah menikmati, ya, pengampunan daripada Tuhan, tentu ia mau menyatakan hidup mereka di dalam kebenaran, dalam realita hidup sehari-hari. Ya. Kita tidak mungkin berkata, aku mengenal Tuhan, tetapi dalam praktik hidup kita sehari-hari justru kita tidak menyatakan kehidupan yang benar yang disaksikan oleh banyak orang. Itulah sebabnya di dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan itu, ya. Di mana orang-orang yang mengajarkan hal-hal yang sedemikian rupa, yang mencoba memisahkan kebenaran dari praktek kehidupan sehari-hari, memisahkan pembenaran dengan pengudusan hidup kita, tetapi justru mengajarkan, ya, perpaduan antara
legalisme Yahudi atau ketaatan pada hukum Taurat dan filsafat Yunani, maka Rasul Paulus ingatkan orang-orang seperti ini adalah seperti ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Ya. Ini seumpama orang Bapak Ibu dan Saudara sombong di dalam pengetahuannya, tapi sebenarnya ia tidak mengerti apa-apa. Kesombongan yang dimaksudkan di sini adalah berlagak tahu di sini adalah di dalam kebodohannya. Artinya apa? Ia mengajarkan sesuatu tetapi ia sendiri tidak memahami apa yang diajarkannya. Ya. Jadi sangat ironis sekali jika ada orang-orang mengajarkan sesuatu tetapi justru ia tidak mengerti dan tidak memahami apa yang diajarkannya. Kita coba membaca di dalam pasal 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Mengajarkan ini, tetapi mereka sendiri tidak mengerti prinsip daripada apa yang diajarkan. Seumpama seseorang yang menuntun orang, tetapi ia sendiri tidak tahu seperti apakah yang diajarkan itu. Jadi ini sangat membahayakan di dalam kehidupan jemaat, kehidupan umat Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak ia mengerti, dan itu akan membawa kesesatan di dalam kehidupan jemaat. Atau sebaliknya, ia tahu banyak firman Tuhan, tetapi pengertiannya kurang. Apa maksudnya Bapak Ibu dan Saudara? Ya, beberapa kali pernah saya sampaikan Bapak Ibu dan Saudara, untuk membaca firman Tuhan, untuk mengerti firman Allah yang kita dapatkan atau Alkitab yang kita pelajari ini, memang sepintas ketika kita membaca Bapak Ibu dan Saudara, maka ini begitu gampang dan begitu mudah. Tapi jangan kita lupa Bapak Ibu, Alkitab yang kita dapatkan ini adalah sebuah terjemahan yang telah dilakukan, dan Alkitab ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Ya. Artinya apa? Ketika Alkitab ini ditulis sesuai dengan konteks pada zaman itu, ya. Sesuai dengan budaya pada zaman itu, sesuai dengan keadaan-keadaan pada zaman itu. Tetapi bagaimana seorang hamba Tuhan sekarang mencoba menerapkan ayat-ayat yang ditulis ribuan tahun yang lalu di dalam konteks pada zaman ini. Nah, itulah sebabnya perlu penafsiran, perlu menyelidiki dengan sebaik-baiknya. Tetapi orang-orang seperti ini Bapak Ibu dan Saudara, dikatakan Paulus tadi, orang yang berlagak tahu tapi ia tidak mengerti apa-apa. Ya. Jadi yang penting ia mengutip ayat firman Tuhan, ia cari ayat yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, persoalannya bisa menimbulkan kesalahpengertian Bapak Ibu. Jadi sangat penting sekali di dalam pemberitaan firman Tuhan, maka penyelidikan, pemahaman tentang konteks daripada ayat itu harus dimengerti. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah tanggapan video Bapak Ibu dan Saudara, di mana orang tersebut sebenarnya tujuannya untuk memberikan penjelasan, pembelaan
daripada ada orang-orang yang salah memahami ayat firman Tuhan. Tapi ketika ia juga mengutip ayat yang sama, ia juga membuat kesalahan. Ya. Di mana di dalam ayat itu seolah-olah dia menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengajarkan adanya permusuhan. Ya. Ketika saya coba perhatikan di dalam ayat tersebut, sebenarnya Tuhan Yesus itu hanya sedang mengutip pernyataan-pernyataan orang, ya, perumpamaan yang diajarkan, kemudian ia sampaikan. Tapi orang yang tidak mengerti ini, dia berkata bahwa ini seolah-olah perkataan daripada Tuhan Yesus. Ya, dan ini sangat berbahaya kalau mereka yang tidak memahami, ya, latar belakangnya, akhirnya apa? Oh, ayat firman Tuhan mengajarkan kita tentang sikap, misalkan membunuh, ya, berperang, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah hal yang harus difahami berdasarkan konteks daripada ayat firman Tuhan ini. Ya, ia tahu banyak firman Tuhan, tetapi pengertiannya kurang. Ya. Banyak kita melihat, ya, di dalam gereja, ya, pengajar-pengajar yang menyesatkan itu bisa bermunculan. Jadi ayat-ayat firman Tuhan itu perlu dipelajari dengan baik. Tidak asal kita ambil kemudian kita sampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena akan terjadi yang namanya apa? Memutarbalikkan Injil yang benar itu. Ya, seperti kalau kita baca di dalam 1 Timotius 6 ayat 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Ya. Mengutip ayat-ayat firman Tuhan ini iya, tetapi tidak sesuai dengan konteksnya. Sehingga akhirnya apa? Terjadinya penyimpangan. Ya. Ada di daerah-daerah tertentu Bapak Ibu dan Saudara, ya, yang dikatakan paranormal. Ya. Dan sering sekali paranormal Kristen itu mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Ya. Dengan tujuan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan itu, praktek-praktek yang mereka lakukan sebagai seorang paranormal itu benar ketika didasarkan kepada ayat firman Tuhan. Dan akhirnya apa? Banyak jemaat, banyak orang percaya dengan apa yang mereka lakukan. Karena mereka boleh mengutip ayat firman Tuhan. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah penyimpangan. Ingat, iblis juga mengutip ayat firman Tuhan di dalam mencobai Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia menerapkan itu, ia salah memahaminya. Jadi tidak semua orang yang bisa mengutip ayat firman Tuhan ini lalu kita mengakui itu adalah, ya, pemberitaan yang benar. Sekali lagi perlu memahami dengan baik setiap ayat-ayat yang kita pelajari lewat firman Tuhan. Ya, itulah sebabnya saya sering katakan Bapak Ibu dan Saudara, perlu Bible study itu. Belajar kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kenapa mereka melakukan itu Bapak Ibu dan Saudara? Ternyata itu disebabkan ada motivasi yang lain. Ya. Di mana di dalam ayat ini, dalam ayat lanjutan dikatakan, ya, penyakitnya ialah mencari soal-soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah
Suatu sumber keuntungan. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, ya, kita perhatikan di sini tujuan mereka tadi apa? Ya, penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata. Ya. Obsesi mereka adalah untuk berdebat dan apa? Perselisihan mengenai hal-hal yang dimaksud. Ya. Mereka mencoba mengkamuflasekan, ya, seolah-olah mereka adalah benar karena pengetahuan mereka. Membahas hal-hal yang tidak benar dan tidak membangun. Ya. Kerinduan mereka adalah apa? Perdebatan yang tidak menolong orang, melainkan apa? Hanya menghasilkan perdebatan-perdebatan yang tidak memberikan dampak di dalam kehidupan jemaat. Motivasi mereka apa? Untuk menunjukkan kemampuan mereka di dalam, ya, pengetahuan dan lain sebagainya. Di sini saya menyampaikan Bapak Ibu dan Saudara, bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang yang mempertahankan argumen kebenaran firman Tuhan, ya, yang sering disebut istilah apa? Seorang apologetik. Ya. Kita harus menjadi orang yang bisa mempertahankan ajaran firman Allah dengan baik. Tetapi di sini dikatakan mereka ini hanya mencari soal-soal yang tidak penting dan bersilat kata. Ya, bersilat kata artinya apa tadi? Memutarbalikkan kebenaran-kebenaran yang seharusnya mereka ajarkan, tetapi tidak diajarkan dengan baik. Ya. Tujuan mereka bukan supaya Injil dan doktrin itu dimengerti dengan benar, itu yang sehat, tetapi untuk mengesankan orang dengan pengetahuan mereka. Waduh, supaya mereka bisa dipuji, mereka senantiasa mendapatkan apresiasi orang ini secara ilmu pengetahuan hebat. Penting Bapak Ibu. Pengetahuan itu penting. Memahami Alkitab ini penting pengetahuan. Mengajarkan itu juga perlu pengetahuan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat situasi-situasi yang terjadi? Kenapa? Justru mereka yang melakukan hal yang demikian bukan lagi membawa orang mengenal akan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tapi justru apa yang terjadi? Di dalam ayat 4 tadi dikatakan terjadi dengki, ya, iri. Ya. Mereka tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Sehingga apa? Timbul kedengkian. Ingin mendapatkan hak atau milik daripada orang lain. Tetapi mereka melakukan dengan cara yang salah. Dikatakan di sini mencari soal-soal dan bersilat kata akhirnya menimbulkan kedengkian, iri hati. Bukan hanya itu saja, tetapi apa? Menimbulkan cedera atau pertengkaran, konflik. Ya. Sering terjadi itu. Perbedaan-perbedaan prinsip itu akhirnya apa? Konflik di antara umat terjadi. Perpecahan terjadi. Ya. Saling memfitnah satu dengan yang lain. Ya. Saling mencurigai satu dengan yang lain. Maka itulah sebabnya dikatakan di sini bahwa percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat. Ya. Mereka kehilangan kebenaran. Karena apa? Ya, tadi dikatakan motivasi mereka sebenarnya bukan tulus untuk mengajarkan kebenaran.
tetapi motivasi mereka adalah untuk mencari keuntungan. Ya. Ayat yang kelima bagian B, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya. Ya. Jadi di dalam hal ini Rasul Paulus ingatkan kepada mereka adalah orang-orang yang tidak berpikiran sehat. Mereka menganggap bahwa agama atau pengajaran agama adalah suatu sumber daripada kemakmuran hidup mereka. Hati-hati kita sebagai umat Tuhan. Kadang-kadang di dalam ketidakberdayaan kita, ketidakmampuan kita untuk memahami, dan sering itu digunakan oleh para pengajar-pengajar yang sesat ini. Para guru-guru palsu ini yang mengajarkan sebuah pemahaman teologi tentang kesuksesan dalam hidup ini dalam hal harta benda. Ya. Mereka hanya ingin mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Jauh berbeda di dalam teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jauh berbeda di dalam teladan yang diberikan oleh Rasul Paulus. Tuhan Yesus dalam misi pelayanannya apa? Justru ia banyak berkorban. Nyawanya pun dikorbankan, hidupnya pun dikorbankan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk apa? Ia bisa mendapatkan keuntungan. Demikian juga Rasul Paulus. Justru mereka banyak berkorban, tenaga, waktu mereka, pikiran mereka. Tapi prinsip yang mereka ajarkan apa? Agar semua orang bisa mengenal akan kasih Tuhan. Sangat ironis sekali kalau pada zaman sekarang ini kita bisa melihat justru hamba-hamba Tuhan, para pengajar-pengajar yang menyesatkan itu, bukan lagi memberitakan Injil yang benar, tetapi justru mereka hanya untuk mencari keuntungan diri mereka. Ya. Mereka minta bayaran untuk pengajaran mereka. Sekali lagi ini jangan disalahfahami juga Bapak Ibu. Oh, hamba Tuhan nggak perlu dibayar. Minggu lalu ya sudah saya sampaikan kepada kita bahwa tanggung jawab jemaat itu adalah menghidupi para penatua-penatua yang berjerih lelah untuk mengajar. Tapi bagaimana dari seorang hamba Tuhan itu yang penting juga dilihat. Ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, jangan ada motivasi dalam dirinya bahwa ia melakukan tugas pelayanan itu apa? Untuk mencari keuntungan, untuk meminta bayaran, untuk diminta tarif. Ya. Kadang-kadang kita bisa melihat dalam kehidupan sekarang ini, ya, hamba-hamba Tuhan yang begitu terkenal dan lain sebagainya, ya, ketika diminta untuk melayani Tuhan, maka mereka ada tarif-tarif tertentu Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mereka tidak akan mau melakukan tugas pelayanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat jauh daripada teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Mungkin kadang-kadang mereka juga alasan-alasan yang karena kesibukan, tempat yang jauh, butuh transport dan lain sebagainya. Iya. Apakah sebuah gereja ketika meminta hamba Tuhan untuk melayani bahwa dia tidak akan mencukupkan itu? Tentu itu sebuah kesalahan daripada gereja kalau ia juga tidak memberikan sesuatu hal yang sesuai dengan kewajiban yang harus ia tanggung. Tetapi bagi diri seorang hamba Tuhan itu, motivasinya di dalam pelayanan bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Bukan untuk kenyamanan diri sendiri. Tetapi motivasinya bagaimana orang-orang lain
bisa menikmati kabar sukacita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus memberikan pembedaan di sini. Kalau guru-guru palsu itu, obsesi mereka, tujuan mereka adalah hanya untuk mencari keuntungan. Tapi Timotius diajarkan apa? Di dalam ayat ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Ya. Mencukupkan diri. Mengucap syukur. Belajar bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Kehidupan saleh yang disertai dengan kepuasan adalah suatu sumber keuntungan besar. Ya. Kata cukup di sini Bapak Ibu dan Saudara, yaitu dari kata autarkeia. Ya. Ia merasa puas. Ia merasa cukup dari apa yang telah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Tentu bicara cukup ini Bapak Ibu dan Saudara relatif ya, antara satu dengan yang lain. Tetapi sebenarnya ketika kita menanamkan kehidupan kita, pemahaman kita bahwa apa yang kita terima dari Tuhan adalah cukup untuk kita, maka sebenarnya ini menghindari kepada kita apa? Sifat kedengkian tadi, sifat iri tadi, sikap pertengkaran itu. Tetapi ketika kita bisa mengucap syukur dari apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka itu menolong kita untuk bisa melihat ya, bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah yang membedakan antara orang yang mencintai ya, uang dengan yang hanya perlu uang untuk kehidupan mereka. Orang benar hidup puas dengan apa yang ada padanya, namun tidak mencari uang dengan cara yang tidak baik. Ya. Nanti kita perhatikan di sini Bapak Ibu dan Saudara. Ya, di dalam ayat 10 sebenarnya persoalan utama bagi mereka adalah masalah uang. Tapi untuk bisa menolong kita di dalam hal ini, Rasul Paulus ingatkan, mari kita bisa bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Pengertian yang lain bukan hanya merasa cukup saja, ya, bersyukur untuk yang Tuhan berikan. Tetapi ayat 7 juga diajarkan kepada kita, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Banyak orang Bapak Ibu dan Saudara dalam hidupnya fokusnya adalah untuk mencari uang sehingga tidak kenal lelah lagi. Apakah kita tidak perlu uang? Perlu. Kita tidak perlu sesuatu untuk ke depan kita dengan kebutuhan-kebutuhan kita yang banyak itu. Lalu kita berkata, saya tidak perlu dapatkan uang yang banyak. Tidak, kita perlu. Tapi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dengan hasil jerih payah kita. Ya. Kita berusaha dengan keras. Dengan semaksimal mungkin melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Dan Tuhan mencukupkan itu kepada kita. Tetapi ada banyak orang. Ya, oleh karena rasa tidak cukup tadi. Rasa tidak puas tadi. Rasa tidak bersyukur tadi, maka apa yang mereka lakukan? Mereka mau melakukan tindakan-tindakan yang salah untuk keuntungan diri mereka. Mengapa ada yang namanya korupsi? Ya. Mengapa banyak orang yang kita lihat secara materi mereka cukup, para pejabat-pejabat tersebut, tetapi mereka justru melakukan tindakan yang namanya korupsi? Ini sebenarnya bicara kepada diri orang itu sendiri.
Kenapa? Ia tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Bukan persoalan Tuhan tidak memelihara hidupnya. Bukan persoalan Tuhan tidak memberkati hidupnya. Bukan persoalan Tuhan tidak menyertai hidupnya. Tetapi ketika ia tidak merasa cukup dengan apa yang telah ia terima, akhirnya ia melakukan tindakan yang salah. Dan ingat, Rasul Paulus ingatkan di sini di dalam ayat 7 ini, bahwa ketika kita lahir, kita tidak membawa sesuatu apapun juga. Dan kalaupun kita pergi keluar, ya, pengertian yang lain di sini, kalau kita mati pun kita tidak akan membawa apa yang telah kita peroleh, kita dapatkan di dunia ini. Paulus menyatakan dasar bagi kepuasan yang seharusnya ada pada diri orang percaya itu, bahwa kesadaran bahwa harta di dunia ini adalah sifatnya sementara. Ya. Sekali lagi, ayat firman Tuhan ini bukan berarti melarang kita untuk mencari uang untuk kebutuhan hidup kita, dan kita menjadi orang yang pasrah, dan kita tidak mau bekerja semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tidak. Kita lihat di Alkitab, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, orang-orang yang luar biasa, ya, Tuhan pakai mereka juga adalah orang-orang yang secara materi kaya. Contoh Ayub. Ya. Dia adalah orang yang kaya, orang yang kaya raya. Jadi Tuhan tidak membenci yang namanya kekayaan, tidak. Justru melimpahkan berkatnya untuk Ayub. Abraham, dia juga seorang kaya. Jadi jangan kita, dalam hal ini dilarang atau tidak boleh menjadi kaya. Ini salah. Ya. Tapi motivasi di dalam hal ini seperti apa? Apakah dengan apa yang kita dapatkan itu, kita bisa mensyukuri itu di hadapan Tuhan atau tidak? Dengan apa yang tidak kita dapatkan, yang masih belum kita dapatkan, kita mau bekerja dengan baik dan benar, dengan tulus atau tidak? Atau sebaliknya, untuk mendapatkan sesuatu yang ingin kita dapatkan itu, ya, kekayaan yang kita dapatkan itu, materi yang kita inginkan itu, maka kita melakukan tindakan yang berdosa di hadapan Tuhan, ya. Penyimpangan, korupsi, dan lain sebagainya kita lakukan. Kita menekan atau mencoba mengintimidasi orang lain, menipu dengan segala cara, tapi untuk keuntungan diri kita. Nah, ini hal yang tidak dibenarkan di dalam ayat ini. Ya. Sekali lagi, Paulus dalam hal ini tidak bicara atau tidak mengatakan bahwa salah untuk mendapatkan sesuatu yang merupakan harta ini, tidak. Tapi bagaimana kita di dalam kehidupan kita diingatkan bahwa apapun yang kita dapatkan pun tidak akan kita membawa pulang, tidak akan membawa ke surga. Ya. Kita akan tinggalkan semua apa yang telah kita dapatkan dalam hidup ini. Artinya apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ayat firman Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kita mensyukuri segala apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup ini. Kalau Tuhan telah memberkati kehidupan kita, mari kita mensyukuri itu. Kalaupun kita ingin mendapatkan sesuatu yang perlu kita ingin dapatkan, maka mari kita bertindak dengan benar, bertindak dengan baik untuk mendapatkannya. Bukan dengan cara yang salah. Itulah sebabnya di samping ia berkata
bahwa kita tidak akan bisa membawa apa-apa setelah kita tinggalkan dunia ini. Maka Rasul Paulus ingatkan di ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Orang-orang percaya harus puas dengan penyediaan Allah atas kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Mari kita membaca di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-8. Dikatakan di sini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makananku yang menjadi bagianku. Ya. Ayub seorang yang kaya, tadi saya singgung. Tapi di dalam hidupnya dia berkata, jauhkan daripadaku kecurangan. Kenapa dia berkata di sini jauhkan daripadaku kecurangan? Ya oleh karena kemiskinan tadi Bapak Ibu dan Saudara. Ya. Karena kemiskinan maka untuk bisa mendapatkan apa yang ia inginkan apa? Maka ia melakukan tindakan curang. Ya, kebohongan, penipuan dan lain sebagainya. Tapi juga berkata, jauhkanlah daripadaku kebohongan. Kenapa? Diumpamakan di dalam kekayaan tadi apa? Bahwa dia merasa bahwa ia telah mendapatkan segala sesuatu dalam hidupnya. Dan akhirnya apa? Ia melupakan Tuhan sebagai sumber daripada apa yang telah ia terima itu. Kesombongan terjadi dalam hidupnya. Dia merasa bahwa itu adalah karena kemampuannya sendiri. Ya. Tapi firman Tuhan ingatkan di sini. Ayub di dalam keberadaannya itu dia berkata, jauhkan itu daripadaku. Jauhkan itu kecurangan, jauhkan itu kebohongan. Tapi biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya. Jadi dia bisa mengucap syukur atas segala apa yang telah ia dapatkan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 11. Ya, ajaran Tuhan Yesus tentang masalah kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 11, doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi di sini katakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Paulus menggunakan istilah ya, keuntungan. Ya. Sebenarnya adalah sesuatu hal yang menjadi pertentangan ya, untuk melawan motivasi daripada guru-guru palsu tadi yang dengan motivasi keserakahan mereka maka mereka bisa memanipulasi segala pengajaran-pengajaran firman Allah ya. Memanipulasi segala apa yang telah diajarkan di dalam firman Allah. Akibatnya apa Bapak Ibu dan Saudara? Di dalam ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mereka yang ingin, kata ingin di sini dari bahasa Yunania yaitu boulomai. Ya. Ingin itu sesuatu yang direncanakan dan itu terus ada dalam kehidupan mereka. Dan keinginan ini tidak bisa berhenti begitu saja. Jadi bukan hanya sekedar aku mau ini, kalau sudah ada ya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ia ingin lebih dan lebih lagi. Sehingga tidak pernah merasa puas ya sekali lagi.
Karena keinginan itu adalah sesuatu yang tidak pernah terpuaskan di dalam hidupnya. Dan karena tidak pernah ia merasa puas, maka apa yang terjadi? Ia akan jatuh dalam pencobaan. Ia akan jatuh di dalam jerat. Ia akan jatuh di dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Sekali lagi, ayat firman Tuhan jangan sangat menekankan kepada kita bagaimana kita mengendalikan keinginan-keinginan kita di dalam hidup ini. Ya, di dalam kitab Yakobus berkata bahwa keinginan yang berlebihan itu adalah yang menjadi sumber daripada dosa. Ya. Ketika keinginan-keinginan kita tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka itu adalah bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Ya. Kata jatuh atau kata empipto di dalam bahasa Yunani. Ya. Kata ini sifatnya negatif. Ya. Yaitu menggambarkan orang yang kalah dan memberi diri kepada sesuatu yang kurang baik. Artinya apa? Ia ingin menjerat dirinya, ya, untuk jatuh di dalam pencobaan. Ia ingin menjerat dirinya untuk apa? Jatuh di dalam hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan dirinya, yang akhirnya apa? Menenggelamkan hidupnya. Dan dampak selanjutnya apa aja dikatakan di sini apa? Kehancuran dan kebinasaan. Ya. Hati mereka dikuasai oleh kerinduan-kerinduan yang kurang baik. Dan akibatnya kehancuran dan kebinasaan yang terjadi. Oleh karena itu orang-orang percaya membawa banyak hal pada diri mereka sendiri. Karena keserakahan akan hal-hal duniawi, kekuatan dan popularitas. Ya, jadi kita perlu berhati-hati di dalam bagaimana kita melihat dunia ini. Bagaimana kita melihat tentang pengaruh-pengaruh yang ada. Ya. Jangan sampai kita terjerat di dalam dosa. Hanya karena apa? Kita tidak mampu untuk bisa mengendalikan diri. Kita tidak mampu untuk mengerem supaya kita apa? Bisa dikenal oleh banyak orang. Akhirnya apa? Kita melakukan tindakan-tindakan yang salah dalam hidup ini. Itulah sebabnya sekali lagi di dalam ayat 10 dikatakan ini. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sebenarnya ini adalah sebuah pepatah yang dikutip oleh Rasul Paulus. Ya, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Tentu yang difahami di dalam makna kata Paulus ini, ya, Alkitab ini, bahwa uang itu tidak jahat sebenarnya. Bukan uang yang jahat, Bapak Ibu. Ya, benda itu netral gunanya, fungsinya. Ya. Kalau ada uang 100.000, uang 1 juta, 1 miliar, kalaupun tidak digunakan, maka itu tetap nilainya situ. Kalau ada pun uang 1 triliun, kalaupun tidak dipakai, ya makanya nilainya tetap di situ. Tidak ada gunanya apa-apa. Tetapi ketika itu digunakan dengan cara yang salah, dengan sikap yang salah, maka itu akan mencelakakan diri kita. Masalah di sini bukan masalah uang, karena sekali lagi uang itu adalah materi atau benda yang bersifat netral, tetapi sikap orang terhadap hal ini, ya, di mana dikatakan akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang. Ya. Kata cinta ini Bapak Ibu dan Saudara di dalam bahasa Yunani itu philargyria. Ya. Terjemahan atau turunan dari kata phileo. Ya. Kita kenal tentang
kasih filial. Tetapi ini menggambarkan bagaimana sikap mereka terhadap uang yang sangat berlebihan di dalam mendapatkannya. Ya, tadi sudah saya singgung di awal. Untuk mendapatkan itu, mereka bisa melakukan tindakan penipuan. Ya, mereka bisa melakukan tindakan korupsi. Mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan kehidupan orang lain. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Yang dipikirkan, yang diidam-idamkan, yang menjadi tujuan hidupnya hanya uang. Ia tidak menggunakan uang sebagai sarana, sebagai alat untuk mencapai apa yang ia inginkan dalam hidupnya. Tetapi justru apa? Motivasinya, tujuannya, bagaimana semua itu ya, membuat hidupnya lebih bahagia dan lain sebagainya. Itulah sebabnya kalau kita ingat tentang ajaran Tuhan Yesus tentang masalah uang ini yang disebut dengan mamon. Ya. Ini bisa membawa kita jauh daripada pengenalan akan Tuhan. Mari kita baca di dalam Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ya. Jadi dua sisi yang berbeda diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dengan baik dan benar, dengan tulus. Tapi di satu sisi kita juga bisa mengabdi kepada yang namanya mamon atau ilah lain atau materi. Kita harus bisa memilih salah satu di antaranya. Ya. Kalau dikatakan oleh Paulus, cinta akan uang adalah akar daripada segala kejahatan. Sekali lagi, ayat ini jangan difahami bahwa uang itu adalah menjadi sumber daripada malapetaka dalam hidup kita. Uang bukanlah satu-satunya godaan. Tetapi kalau kita menggunakan uang itu dengan baik dan benar, maka itu adalah sesuatu hal yang berguna dalam kehidupan kita. Ya. Tapi jangan motivasi kita, jangan tujuan hidup kita, jangan daripada tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kita hanya untuk mencari dan mendapatkan uang. Maka apa yang dikatakan di sini? Ada orang-orang yang menyimpang dari iman mereka, bahkan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ayat firman Tuhan di mana tema kita, mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Mencukupkan diri dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu adalah jauh lebih baik. Dan bukan berarti kita tidak boleh mendapatkan lebih daripada apa yang Tuhan berikan. Maksudnya kita tidak boleh berniat untuk bisa kehidupan kita lebih baik lagi. Tentu kita juga merindukan hal yang sama. Tetapi ketika kita mau ingin mendapatkan itu, mari kita bertindak yang baik dan benar, jujur, dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, ayat 6, ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Mari kita belajar untuk bersyukur dari apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh belajar firman-Mu dalam sore hari ini. Biarlah kami boleh bersyukur atas segala apa yang telah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah kami boleh bersyukur dari segala apa yang telah Tuhan berikan. Dan biarlah motivasi-motivasi kami benar-benar tulus di hadapan Tuhan di dalam segala hal. Dan kalau Engkau telah memberkati hidup kami, biarlah kami boleh menggunakan itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau kami di dalam kekurangan, tapi kami percaya Tuhan akan mencukupkan dan akan memelihara hidup kami. Biarlah kami belajar sebagaimana Ayub, bahwa di dalam kemiskinan jangan membuat ia menjadi curang, dan di dalam kekayaannya jangan membuat ia menjadi sombong. Tuhan ajar kami untuk selalu hidup berkenan kepadamu. Bersyukur atas segala apa yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di minggu yang akan datang.